hari ini masih malas baca Alkitab. Itu masalahnya. Mana pernah berbobot Anda berkata sekali Yesus, tetap Yesus. Malas baca Alkitab. Itu kan hanya manipulasi emosi. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Siapa yang masih sakit hati sama menantunya? Sekali Yesus tetap Yesus. Bohong Anda. Begitu Anda disakiti menantu Anda, Tuhan, aku mau sekali Yesus, tetap Yesus, aku tetap mengasihi dia. Baru berbobot menyanyikan lagu itu. Karena semua khotbah, semua nyanyian harus kesimpulan ketaatan. Kalau bukan kesimpulan ketaatan, semuanya bobotnya hanya verbal, retorika, akhirnya hanya halusinasi. Ini penting sekali. Mayoritas khotbah sekarang, mayoritas janjian penyembahan itu nggak kesimpulan ketaatan. Kayaknya menyenangkan hati Tuhan, sedih hati Tuhan. Jadi kalau Anda capek, Anda sakit, Anda konflik dalam rumah tangga, tetap Anda baca Alkitab, itu statement hidup yang berbobot. Anda bisa menyanyikan lagu itu. Anda rasanya sulit mengampuni, tapi Anda mengampuni, itulah sekali Yesus. Selamanya Yesus. Ini penting. Makanya iman tanpa perbuatan, khotbah tanpa perbuatan, nyanyian penyembahan tanpa perbuatan, mati itu semua. Makanya ciri utama orang Kristen bukan khotbah. Jawab, Tuhan mengendaki semua orang percaya bisa khotbah enggak? Enggak. Karena enggak semua harus khotbah, orang bisa khotbah itu enggak menentukan dia rohani atau tidak. Ini masalahnya yang orang sering kali gagal fokus. Semua orang percaya harus bisa bernubuat enggak? Nubuat itu bukan ukuran rohani karena nggak semua orang bisa bernubuat. Supaya Anda tidak gagal fokus. Jujur, semua orang percaya Tuhan kehendaki jadi pelaku firman nggak? Itu ukuran rohani. Yang nggak harus jangan ukuran rohani. Yang harus itu menentukan. Supaya kita tidak gagal fokus. Malanglah hidup Anda kalau Anda gak ada gairah disiplin baca Alkitab. Malanglah hidup Anda kalau Anda tetap mempertahankan tidak bisa mengampuni. Maafkan saya, kanker gak malang, ayolah. Kristen ini kenapa sih serupa dengan dunia ini? Kalau Anda belum percaya, kanker itu malang, bukan pada kankernya. Tapi kepada kematiannya. Karena kanker bisa mati, dia ke neraka. Bagi orang percaya kanker gak ada masalah. Ada apa Kristen ini? Itu ngelawan wajah Anda. Jawab dengan benar. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Capek loh. Anda niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Aku mau ke surga tapi nggak mau mati. Tadi nyanyi bahasa Inggrisnya apa? Open the eyes. Open the eyes. I want to. Tuhan bilang apa? Bohong. Salah satu efektif melihat Tuhan, naik ke surga lah. Itu bingung, lihat Tuhan tuh. Jadi saya sedih ada pendeta berkata, Pak Ridwan saya gak setuju. Kenapa gak setuju? Saya mau kayak Henokh, kayak Elia. Itu gak nilai dalam Alkitab. Ada apa Kristen ini? Kok yang dikagumi dunia masih kau kagumi? Ke surga tanpa kematian itu bukan nilai. Ayolah. Orang kadang-kadang baca Alkitab nggak pada intinya, tapi pada aksesorisnya. Itu seringkali orang nggak ngerti. Saya bilang sama pendeta ini cukup senior dia.
Saya bilang, kamu Kristen nggak? Kok Pak Rito nanya begitu? Iya karena kamu nggak ngerti kayaknya. Ya Kristen dong. Apa arti Kristen? Saya pengen tahu apa arti Kristen. Pengikut Kristus. Ulangi apa? Jawab, Yesus sebelum masuk ke surga, mati dulu nggak? Ya ikut dia lah. Jangan ikut Henokh. Henokh nggak punya surga. Ada apa Kristen ini? Gagal fokus. Henokh nggak punya surga. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya sama Henokh. Nggak punya surga dia. Yesus punya surga. Makanya jawab, 11 murid Yesus. Berapa yang mati dibunuh? 10. Berapa yang tanpa kematian naik ke surga? Nggak ada. Karena itu bukan nilai. Ini masalahnya. Seringkali orang gagal fokus membaca Alkitab. Semua murid Yesus mati kok. Stefanus dilempari batu mati gak? Mati. Jadi nggak nilai terangkat ke surga tanpa kematian. Itu kan menurut manusia itu kagum. Menurut Tuhan itu biasa-biasa aja. Nggak ada spektakulernya. Jujur Bapak Ibu, kalau ke surga harus mati. Jujur ibu-ibu, kalau kita dari sini ke Semarang, dari sini kemana? Lebih efektif naik pesawat atau jalan kaki? Cerdas Anda. Cerdas tapi nggak cerdas. Jujur, kalau kita mati, untuk mati mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Nggak ada masalah. Ini saya sedih. Kalau gereja lebih banyak khotbah kesembuhan daripada meninggalkan dosa, jadi sesat. Karena upah dosa maut bukan upah penyakit maut. Ini penting sekali. Di akhir zaman ini, iblis bapak pembohong sedikit pun dia nggak niat pensiun. Makin canggih kebohongannya, dipakai kami hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan yang nggak utama. Percayalah kankermu sembuh. Kenapa enggak? Percayalah bohongmu sembuh. Pemarahmu sembuh. Itu yang harus sembuh sebenarnya. Karena banyak orang kakinya lumpuh. Didoakan bisa berjalan. Jujurnya tetap lumpuh. Rendah hatinya tetap lumpuh. Suka memberinya tetap lumpuh. Banyak enggak orang Kristen pelitnya auzubillah bin jalik? Banyak enggak? Banyak. Lagi ngelihat saya orangnya. Ya susah. Akhirnya suka lumpuh berjalan. Tapi gak suka hidup jujur. Mau kemana ini Kristen? Sampai ada pendeta khotbah bagus. Banyak mujizat. Jemaatnya puluhan ribu. Tetapi punya istri simpanan. Kan menyakiti hati Tuhan seperti ini. Akhirnya khotbah-khotbah di gereja. Bukan menekankan perubahan kelakuan. Karakter Kristus. Gak heran Tuhan berkata jauh-jauh hari banyak yang terpanggil. Itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat itu.